Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adi Pamungkas. Saya guru PAI kelas 7 di SMP Plus Mabda Ulum Banyuresmi Garut. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BIT 1 di LPTK Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 187021324 Pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan MAPEL Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Halo, saya Allah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin cek dulu kehadiran anak-anakku semuanya. Apakah semuanya hadir? Tidak. Ada siapa? Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu kehadirannya. Baik. Siapa yang tidak hadir? Ya, Karim. Lalu? Iya. Kenapa? Oh, sakit ya? Sakit. Ya, baik. Karena yang tidak hadir hanya 2 orang, dikarenakan sakit, semuanya alhamdulillah kebanyakannya hadir semua. Alhamdulillah. Baik, untuk yang sakit atau kurang sehat, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di dalam kegiatan belajar kita bersama. Amin ya Allah. Mari kita berdoa untuk bagi yang sedang sakit atau kurang sehat. Al-Fatihah. Baik, kehadiran sudah dicek semuanya. Alhamdulillah hampir 90% ya, hampir 98% hadir semua. Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran hari ini, coba nih ingin cek kesiapannya. Apakah sudah siap belum nih? Siap belum? Sudah siap belum? Sekarang siapa bagian piket sekarang? Udah piket? Baik, kita periksa dulu. Wah, bersih, hebat. Hebat, tepuk tangan. Apabila kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, silakan buka atau diambil bukunya di atas meja. Silakan. Sudah, pulpennya dicek, bukunya dicek. Sudah semuanya? Baik, bagus. Ada yang bawa buku enggak? Tidak ada. Bawa semuanya? Hebat, luar biasa. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tapi sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini, Bapak ingin tahu nih, apakah masih ingat pembelajaran yang kemarin? Apa pembelajaran kemarin? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ingin tahu nih, apa dasar hukumnya atau dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang
menciptakan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Surat apa? Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat surat ke-21 ayat 30. Iya, bagus. Siapa yang ingin mencoba untuk membacakan ayat Al-Qur'annya? Siapa? Oh iya, Saudara Hasbi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Coba dengar artinya. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah karena beriman? Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Alhamdulillah. Keren, luar biasa. Baik anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan atau membuka pembelajaran ini untuk bab 2 tentang mawas diri dalam introspeksi dalam menjalani kehidupan, sebelumnya supaya pembelajaran kita lebih berkah dan bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula, mari kita berdoa. Untuk memimpin doa siapa sekarang untuk hari ini? Oh, sudah habis. Silakan. Istidadan. Siap. Berdoa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Hasbi. Anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah, berdoa kita sudah panjatkan, dan sekarang sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita saja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Nah, tegak berdiri sebagai rasa hormat kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia.
kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda bukti kita cinta kepada tanah air kita Republik Indonesia. Untuk sekarang marilah kita dengan melakukan pembiasaan kita sebagai siswa dan siswi yang selalu taat pada agama, yang selalu religius. Sebagai pembiasaan, mari kita membacakan ayat suci Al-Quran, yang mana untuk hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Ma'un. Mari kita baca surah Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kegiatan pembiasaan kita selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap pagi, setiap melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah ya, sehingga di SMP Plus Mabalun ini mencetak generasi Al-Qurani dan hafidh-hafidhon. Amin, insya Allah. Baik anak-anakku semuanya, apa yang membuat seseorang tetap berbuat baik walau tidak ada orang lain yang melihat? Ini sebagai awal kita untuk menginjak kepada pembelajaran pembahasan sekarang. Karena sekarang itu akan membahas tentang apa? Tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mengacu kepada tujuan pembelajaran, nih kayaknya udah pada loyo nih. Yuk kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Yuk berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Silakan. Tepuk semangat. Sekali lagi. Luar biasa buat kalian semua. Tujuan pembelajaran sekarang yaitu peserta didik menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Yang ketiga, peserta didik dapat meneladani sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan peduli sebagai perwujudan iman kepada malaikat. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita perhatikan media ini sekarang. Mari kita simak dulu video yang satu ini. Suka kan video? Suka. Kurang besar ya. Bentar dulu deh. Apa juga nih perut? Halo, assalamualaikum Dito. Kamu mau kemana? Waalaikumsalam Amil, aku mau ke masjid nih. Oke deh. Ya Amil, kamu bawa apa itu? Aku boleh minta gak? Bagus banget nih. Oh, ini. Tadi aku habis ke rumah paman, terus aku bawa minum dari rumah. Nih, Tok. Oh gitu. Aku juga bawa ini Mil. Apa itu, Tok? Ini donat. Nih buat kamu. Wah, makasih ya, Tok. Nah, dari video tadi mari kita diskusi. Apakah perbuatan Dito tadi benar? Tidak. Apa hubungannya perilaku ini dengan iman kepada malaikat? Siapa yang mencatat nama baik dan buruk? Itu nanti kita berdiskusi, ya. Siap berdiskusi? Siap. Berdiskusi? Siap. Baik, nanti akan ada kegiatan diskusi. Untuk itu, mari kita lihat kepada materinya. Sekarang kita akan membahas
tentang mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri dalam Islam juga dikenal sebagai muhasabah dan muraqabah. Adalah sikap introspeksi diri untuk mengoreksi perbuatan, sikap, dan kesalahan. Ini berarti seorang muslim selalu menyadari bahwa segala sesuatu, segala gerak-geriknya kita berada dalam pengawasan siapa? Allah. Contoh, ketika kita berpuasa bulan Ramadan, malah kita buka di tengah hari. Gak ada siapa-siapa ini, langsung ke WC, makan celebek, makan dengan lahap, dengan anggapan tidak ada yang melihat. Padahal pada hakikatnya ada yang melihat. Siapa? Allah. Nah itu. Jadi kita harus mawas diri, ya, harus mawas diri bahwa kita itu ada yang melihat, ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kita, perbuatan baik dan buruk kita akan ada yang mencatat oleh malaikat. Nah, mawas diri penting karena membantu untuk mengontrol diri kita. Ketika kita sadar, ada Allah yang melihat kita. Ketika ingin ngambil barang orang lain, ada Allah. Ketika kita ingin buka puasa belum waktunya, ada Allah. Nah itu berarti kita mengontrol diri dan menjaga rahasia menjadi sumber kebaikan. Paham anak-anak semuanya? Baik. Mari kita perhatikan materinya yuk. Tapi sebelumnya kita speaking dulu ya. Ya siap? Berdiri dulu semuanya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Bagus, tepuk tangan semuanya. Baik, kita lihat lagi. Nah ini materi mudah, kumpulan dengan materi pembelajaran. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas paparan materi PAI kelas 7 bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka. Itulah materi inti kita sekarang ya. Alhamdulillah sudah Bapak sampaikan untuk materinya. Nah, karena kita belajar tentang malaikat, Bapak ingin tahu nih, ada berapa malaikat yang wajib diketahui? 10. Ada 10? Yakin 10? Yakin. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Supaya lebih hafal lagi, yuk kita sama-sama menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. 10 malaikat Allah yang hadir dalam diri Manurayu Mikail memberikan rezeki Israfil meniupkan sangkakala Israil mencabut nyawa Mungkar Nakir katanya dalam kubur Rokin mencatat amal baik Atid mencatat amal buruk Malik menjaga pintu neraka Ridwan menjaga pintu surga. Oke, luar biasa untuk semuanya. Pasti sudah hafal ya. Pasti sudah hafal. Baik semuanya. Mari setelah kita diberikan materi, setelah materi kita Bapak kasihkan, setelah materi yang lainnya Bapak kasihkan dan pertanyaan yang lainnya, mari kita berdiskusi. Siap berdiskusi? Siap. Siap berdiskusi? Siap.
salah satu evaluasi apakah betul nih kita sudah mendapatkan ilmu hari ini. Begitu, mari kita berdiskusi, yaitu dengan mengerjakan LHPD. Ini ada untuk 4 kelompok ya. Nanti di situ kalian mengisi oleh kelompok masing-masing, yaitu tentang apa? Berdiskusi mengenal hal-hal ini. Di antaranya tulis hubungan sikap mawas diri dengan tugas malaikat yang disampaikan oleh guru. Jadi intinya kalian menulis tugas malaikat dan disambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh tadi, kita enggan atau tidak mau mengambil hak orang lain karena ada siapa? Allah. Siapa yang mencatat malaikat mencatat nama jelek kita? Karena kita tahu, karena kalian tahu bahwa yang mencatat ada yang mencatat nama jelek itu yaitu malaikat. Jadi kita terkontrol diri, tidak ingin melakukan hal-hal yang jelek. Silakan untuk berdiskusi. Ini pedenya. Yuk. Ini apa ini ya? Oke. Coba. Ya. Silakan di situ dicatat, nanti dipresentasikan ke depan ya. Berdasarkan tugas-tugas malaikat dan peranan kita di dalam kehidupan sehari-hari, disambungkan tugas malaikat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan kerjakan anakku semuanya. Ya, tulis di sini ya. Nah, ini. Baik. Ini kelompok 1 ya, Bu. Sudah? Terus dibuka saja. Ini diambil dari AKS. Siap. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Siap untuk dipresentasikan? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Dan anakku, siapa yang akan pertama mempresentasikan? Siapa? Baik, kelompok 1. Keren, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku mawas diri yang bisa kita contoh dari tugas malaikat Jibril dan Mikail. Jadi, melalui tugas-tugas para malaikat, kita bisa belajar banyak hal untuk memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa penampilan diskusi yang telah mempresentasikan dari kelompok 1. Keren. Sekarang kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perilaku mawas diri berdasarkan tugas malaikat Ijrail dan Israfil.
Jadi, dari kedua malaikat ini, kita diajak untuk selalu introspeksi diri, tidak menunda-nunda kebaikan, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dan kami akan menyampaikan tentang perilaku mawas diri yang bisa kita ambil dari tugas malaikat mungkar dan nakir. Jadi, dengan mengingat tugas malaikat mungkar nakir, kita diingatkan untuk selalu memperbaiki diri dan tidak menyepelekan perbuatan sekecil apapun. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku mawas diri berdasarkan tugas malaikat Malik dan Ridwan. Jadi, dari tugas kedua malaikat ini, kita belajar untuk selalu introspeksi dan menjaga perilaku kita agar selalu berada di jalan yang benar dan ridho Allah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Alhamdulillah, rupanya anak-anakku yang soleh dan soleha sudah paham ya. Barusan kita sudah menjelaskan secara diskusi, ternyata luar biasa, keren-keren semua berdiskusinya, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, kita mulai kuisnya. Ini akan ada seperti cerdas cermat ya. Siapa yang nanti kurang tepat akan dikurangi ya, atau tidak bertambah nilainya. Silakan untuk kelompok 1, nomor berapa? 7. Kita buka. Nama lain dari malaikat Jibril adalah, diberi hitungan 3. 1, 2, 3. Al-Qudus, apakah benar? Tidak, coba lihat. Cek. Amin. Untuk kelompok 1 tidak mendapatkan nilai. Kelompok 4 apakah bisa benar? Bisa. Coba. Bisa mengejar? Cek. Percaya bahwa malaikat pasti ada dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Coba cek. Berarti untuk juara evaluasi pada pertemuan pembelajaran PRAI hari ini adalah kelompok 4. Alhamdulillah. Ini senang tidak dengan seperti ini? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Semangat tidak? Semangat. Alhamdulillah. Pada pembelajaran pertemuan kali ini, yaitu kita telah membahas tentang mawas diri.
memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita minggu depan akan bertemu kembali dengan tema dan bab yang baru. Besok kita akan membahas tentang apa? Menghindari hina dan melaksanakan tabayun. Penasaran? Dengan media-media yang lainnya? Dengan strategi pembelajaran yang lainnya? Oke, kita nanti akan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan tetap semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Anak ajaib. Baik, kita mengambil kesimpulan bahwasanya dalam pembelajaran kali ini bahwa hidup kita sebagai makhluk Allah, kita tidak bisa untuk bebas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau gerak-gerik yang lainnya, karena kita akan diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan kejelekan, maka Allah akan tahu. Ketika kita akan menjalankan kebaikan, Allah pun akan tahu. Jadi anak-anakku semuanya, ingat untuk penutup kata-kata kali ini, jangan pernah merasa hidup tidak ada yang mengawasi, semuanya pasti terekam jelas oleh Sang Ilahi. Tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mohon maaf karena Bapak hanya manusia biasa yang mungkin ada kesalahannya. Mohon dari itu untuk dimaafkan. Dimaafkan semuanya? Dimaafkan. Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan atau pembahasan atau pembelajaran kita kali ini, mari supaya lebih berkah lagi, supaya lebih bermanfaat lagi untuk kita tutup dengan doa bersama. Untuk doa, silakan siapa yang akan ke depan? Silakan. Istilah berdoa